Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aziza Srisma. Saya dari kelas fase E3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika dalam pendidikan. Oke, saya akan mulai membahas tentang dampak sosial informatika di bidang pendidikan. Oke, ayo teman-teman semua, mari kita simak videonya. Oke, sekarang kita akan mulai dulu dari pendahuluan. Perkembangan teknologi informatika telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan informatika. Informatika yang mencakup teknologi digital seperti internet, komputer, dan perangkat lunak pendidikan telah mengubah cara guru mengajar dan siswa belajar. Namun, meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan informatika dalam pendidikan juga memiliki dampak negatif yang perlu diatasi agar tidak merugikan perkembangan pada siswa. Nah teman-teman semua, sekarang kita bakal lanjut ke pengertian tentang dampak sosial informatika dalam bidang pendidikan. Nah, dampak sosial informatika dalam pendidikan mengacu perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran dan interaksi sosial akibat pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti dari cara siswa memperoleh informasi, berinteraksi dengan guru dan teman-teman sekelasnya, serta ini juga dampaknya terhadap pola pikir dan kebiasaan cara belajar mereka. Nah teman-teman semua, menggunakan informatika dalam pendidikan ini pasti dia memiliki dampak nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pastinya dia ada dampak negatif sama ada dampak positif. Nah sekarang saya akan bahas kedua-duanya nih teman-teman, tapi kita mulai dulu ya tentang dari dampak positifnya. Penggunaan informatika dalam pendidikan pasti memiliki banyak sekali manfaat. Oke, dimulai diantaranya yang pertama itu ada akses informasi yang lebih luas. Siswa dapat mencari berbagai sumber belajar, mulai dari melalui internet, seperti e-book, jurnal, dan video pembelajaran lainnya. Yang kedua, pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran seperti animasi, simulasi, dan game edukatif bisa meningkatkan minat belajar pada siswa. Yang ketiga, fleksibilitas dalam belajar. Dengan adanya e-learning dan platform pembelajaran daring, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, meningkatkan keterampilan digital. Siswa menjadi lebih terbiasa dengan menggunakan teknologi yang penting dalam dunia kerja untuk masa depan. Yang kelima, efisiensi dalam proses pembelajaran. Guru bisa dapat menyampaikan materi dengan lebih cepat, lebih mudah, dan efektif dengan menggunakan presentasi digital dan sistem manajemen pada pembelajaran. Nah, setelah kita bahas tentang dampak positif tadi, pasti juga ada dampak negatifnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan informatika dalam pendidikan pasti juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Nah, contohnya yang pertama, kurangnya interaksi sosial. Siswa lebih banyak berinteraksi dengan perangkat teknologi daripada dengan teman sebaya yang dapat mengurangi keterampilan sosial mereka. Yang kedua, cenderung ketergantungan pada teknologi. Siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada internet dan perangkat digital sehingga kurang mampu berpikir kritis dan mandiri. Contohnya nih, seperti kita dalam mengerjakan tugas, banyak siswa-siswi sekarang ini yang malas mencari jawaban di buku karena mereka sudah menemukan jawabannya di internet atau mereka dengan menggunakan ChatGPT. Yang ketiga, penyebaran informasi yang tidak akurat. Tidak semua informasi di internet valid dan dapat dipercaya teman-teman, sehingga siswa bisa terpapar hoaks atau informasi yang salah. Yang keempat, gangguan konsentrasi dan produktivitas. Akses mudah ke media sosial dan hiburan digital dapat mengalihkan perhatian siswa dari kegiatan belajar. Yang kelima, risiko keamanan digital.
Siswa dapat menjadi target bullying, pencurian data atau paparan konten yang tidak pantas. Nah, dari banyaknya dampak negatif yang saya bacakan tadi, maka ada juga cara buat mengatasi dampak negatif tersebut. Untuk meminimalkan dampak negatif informatika dalam pendidikan, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, dengan cara meningkatkan pengawasan dan bimbingan orang tua serta guru, mengawasi penggunaan teknologi oleh siswa, dan memberikan arahan tentang cara menggunakan dengan bijak. Yang kedua, meningkatkan literasi digital, mengajarkan siswa cara memilih informasi yang benar dan menghindari berita-berita hoaks. Yang ketiga, membatasi waktu penggunaan teknologi, menentukan waktu yang seimbang antara belajar dengan aktivitas sosial dan fisik. Yang keempat, menyediakan konten edukatif yang berkualitas dan bermanfaat, mengembangkan platform pembelajaran yang interaktif dan menarik agar siswa tetap fokus pada materi pembelajaran. Yang kelima, dengan menambahkan etika digital, mengajarkan siswa tentang etika dalam menggunakan internet seperti saling menghargai hak cipta dan menghindari sifat bullying. Nah, teman-teman semua, dari semua yang sudah kita bahas tadi, kita dapat ngambil kesimpulannya nih teman-teman. Jadi, dampak sosial informatika dalam pendidikan itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Jika digunakan dengan bijak, teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, membuatnya lebih efektif dan menyenangkan. Namun, tanpa pengawasan yang baik, teknologi juga bisa membawa dampak negatif, seperti kurangnya interaksi sosial dan ketergantungan pada internet. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, guru, orang tua, dan siswa untuk memahami dan mengelola penggunaan teknologi agar tetap memberikan manfaat yang optimal dalam dunia pendidikan. Nah, teman-teman semua, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan dapat mengambil manfaat dari video yang saya jelaskan tadi. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.